Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam rumah Tuhan, di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kami datang Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk satu minggu ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali kumpulkan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami datang untuk kami boleh menyembah-Mu, untuk kami boleh memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami bersama-sama mengatakan Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan. Ada bagi. Katakan sama-sama, Bapa, kami datang Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
percayakan ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, sebab kau besertaku Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Amin Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut Tuhan, sebab Kau Tuhan yang beserta kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan, tak usah ku takut Tuhan, sebab Kau beserta kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Kami mau nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sama-sama kita mau katakan, tak usah ku takut Tuhan, Kau beserta kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sama-sama kita katakan, kami mau bersorak bagi Kau Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, di hidupku. Katakan sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, di hidup. Katakan sekali lagi, sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita punya Bapa yang setia, kita punya Bapa yang dahsyat. Lewat pujian ini, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwa kami Tuhan di saat kami bersamamu Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia.
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Setia, Kau mulia. Sama-sama kita mau katakan, Kau setia. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang setia. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan mulai dari tempat kami berada sampai di rumah Tuhan dengan selamat. Mulai dari nafas kehidupan yang boleh kami bangun pagi hari dengan kesehatan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Itu semua bukti kesetiaan-Mu Bapa, itu semua bukti Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan juga untuk ibadah pagi hari ini kami tidak lupa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Ketika 2-3 orang berkumpul maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Yesus, ibadah ini boleh mengubahkan setiap hati kami, boleh menguatkan kami, boleh menjadi pegangan kami dalam hari-hari ke depan, dan kami boleh menjadi pelaksana firman Tuhan. Kami boleh berbuah, boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terlebih kami Tuhan boleh menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu Bapa keluar sana, supaya setiap orang yang belum mengenal Engkau, orang yang belum percaya kepada-Mu Bapa, boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat, ini kan tanggal muda Bapak Ibu Saudara. Bisa lebih semangat lagi untuk Tuhan, amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat dari Tuhan, karena hari ini adalah harinya Tuhan, dan kita mau menyukakan hati Tuhan, amin. Haleluya. Terima sukacita surga Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Sama-sama kita memuliakan hati kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya dan penuhiku. Sekali lagi kita mau katakan, terima sukacita surga Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi
rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sekali lagi, kami mau bersorak-sorai Tuhan bagi Engkau Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ya, sekali lagi kita mau katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akui iman percaya kita. Kita mau katakan bersama-sama,
Aku percaya mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata di setiap badai Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang nyata Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan. Aku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan Tuhan, Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita katakan saudara, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Gusti matur nuwun Gusti. Engkau selalu menolong kami di setiap badai, di setiap permasalahan yang ada. Di setiap sendi kehidupan kami Engkau selalu ada untuk menolong kami Tuhan. Matur nuwun Gusti. Engkau selalu memberikan kami damai sejahtera ketika kami harus menghadapi berbagai permasalahan. Tuhan, kiranya pertolongan-Mu, kiranya bantuan-Mu, kiranya penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Biarlah selalu ada, tidak pernah berhenti dan tidak pernah lekang oleh waktu Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi benih yang terbaik Tuhan, yang akan tertanam dalam tanah hati kami yang paling subur. Yang kami percaya kelak kemudian hari akan tumbuh menjadi pohon yang besar, yang berbuah bagi kehidupan kami, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Urapilah Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah apa yang disampaikannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan urapilah Tuhan jemaat-Mu, biarlah mendapatkan hikmat dari firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Maka kekurangan, ketidaksempurnaan dari ibadah kami hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan menambahkan dan menyempurnakannya. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya lepas ya saudara. Aduh. Agak longgar nih napasnya. Perkenalkan, nama saya Daniel. Terima kasih untuk Ibu Isti, untuk Gembala, untuk kesempatannya bisa melayani di tempat ini. Buat Mas Dimas yang sudah berbulan-bulan ternyata inbox Facebook saya tapi nggak kebuka ya kan, baru kebuka setelah berbulan-bulan lamanya. Tapi mungkin Tuhan maunya begitu kan. Nama saya Daniel, saya datang bersama istri saya namanya Rina. Saya bergereja di GES, tapi malah saya tidak ngambil pelayanan di GES. Kalau istri saya aktif melayani di GES, jadi WL, jadi singer, dia aktif melayani di GES, tapi kalau saya malah enggak. Kalau saya mungkin menghabiskan waktu beberapa tahun belakangan ini banyak melayani di penjara, banyak melayani di tempat yang jarang orang mau melayani mungkin ya. Hampir kemarin sebelum pandemi ini, hampir 1 minggu penuh, saya istirahat cuman hari Sabtu Minggu biasanya.
itu selalu dari penjara ke penjara. Karena saya boleh ngomong, saya ketemu Tuhan ya di tempat itu. Saya ketemu Tuhan ya di penjara itu. Makanya saya pengen melayani di penjara, saya pengen membalas kebaikan Tuhan ketika saya dicomot, diselamatkan dari dalam tempat itu ya. Dan hampir saya diambil sama Tuhan, dicomot tadi itu dari tempat yang enggak layak, kurang lebih berarti sekitar hampir dari 2008. Saya 2008 itu masuk di tempat itu, ada satu kasus, saya ya biasalah kenakalan anak zaman dahulu kala gitu kan. Kalau zaman sekarang nakalnya mungkin ketangkepnya pasti narkoba gitu kan. Kalau zaman dahulu kala itu enggak, lebih sangar malah. Saya kena undang-undang darurat 51, urusan sama senjata api ya kan, akhirnya kena masuk penjara. Tapi boleh saya katakan saya masuk penjara ini sebuah hal yang luar biasa, menjadi berkat buat saya. Saya masuk itu dengan kondisi 1 minggu pertama saya di rutan, sebelumnya saya di Polres, saya pindah ke rutan itu 1 minggu pertama saya masih ke masjid Bapak Ibu, saudara semua. Karena orang tua saya, bapak, ibu saya itu semuanya muslim. Semua keluarga besar saya itu enggak ada yang ikut Tuhan Yesus, semuanya muslim. Bahkan bapak saya, ibu saya pun haji juga gitu kan. Tapi entah enggak tahu kenapa Tuhan itu sepele. Kalau mau menyelamatkan, mau kasih orang keselamatan itu sepele. Pasti enggak pernah yang namanya ribet, enggak pernah yang namanya bertele-tele lah. Pasti sepele dan simple. Sebelum saya masuk ke firman, saya pengen cerita dulu ya. Kemudian ketika saya 1 minggu pertama saya masih di masjid, yang menyelamatkan saya hanya satu hal. Ketika saya diajarkan untuk berdoa dengan cara menulis. Ketika dulu saya di dalam penjara, yang enggak bisa saya lakukan sebagai orang yang punya agama, ketika itu kan, saya tahunya punya agama bukan punya Tuhan, tapi punya agama. Karena zaman dahulu kala saya enggak pernah yang namanya diajarkan kenal Tuhan itu seperti apa dengan di agama yang sebelumnya sama orang tua saya. Tapi yang pasti saya tidak bisa yang namanya berdoa. Saya enggak bisa yang namanya kenal Tuhan itu seperti apa, damai sejahtera itu bagaimana, bahagia itu seperti apa, enggak ada. Saya tahunya adalah saya hidup di jalan ya begitulah hidup di jalan. Saya hidup semau saya sendiri ya, seperti itulah hidup semau sendiri. Ketika saya masuk ke dalam penjara, saya nggak pernah bisa yang namanya berdoa atau apapun lah. Saya pikir Tuhan itu, ngapain sih berdoa sama Tuhan? Orang saya di luar enak, mau dugem tinggal dugem, mau mabuk tinggal mabuk, mau pakai narkoba tinggal pakai narkoba, nggak ada pernah ngelarang, nggak ada yang pernah bisa nangkep dan lain-lain. Itulah dahulu pemikiran saya sebelumnya. Ketika saya masuk, ngapain sih saya harus berdoa kayak teman-teman yang lain kan? Kalau di penjara itu biasa kalau subuh, itu kalau nggak bangun buat sholat subuh, ya kan? Bisa kepala benjol. Karena satu tempat buat tidur itu yang dari semen itu tingginya segini itu kan orang tidur udah kayak gereh layur itu saudara kan, ditata gitu jejer-jejer 80 gitu kan, 40 gitu. Kalau waktu subuh kan pintu dibuka otomatis dibangunin buat subuh. Banguninnya enggak kok, sayang bangun. Enggak, tapi pakai kaki. Subuhan gitu kan kepalanya. Kalau enggak bangun sholat subuh benjol pasti. Ya kan? Makanya 1 minggu pertama saya terpaksa harus mengikuti pola seperti itu, padahal di luar saya nggak pernah yang namanya beribadah. Dan apa yang saya rasakan itu nggak ada apa-apanya lah yang namanya beribadah. Nggak tahu Tuhannya siapa itu nggak ada rasanya. Bahkan sebandel-bandelnya saya tuh nggak bisa nangis. Hanya sekedar untuk berterima kasih atau kenal sama Tuhan saya nggak bisa. Suatu saat saya besuk sama almarhum calon bapak mertua saya dulu. Sama Babe kalau saya nyebutin. Saya menyebut itu Babe. Bapaknya calon istri saya, kalau sekarang kan mantan pacar saya gitu kan. Kemudian saya besuk, saya cerita, saya tuh nggak bisa begini, ada satu curhatan bahwa saya susah lah, berdoa itu susah dan sebagainya. Kemudian saya disuruh, berdoa itu menulis katanya, berdoa itu ngobrol, ditulis. Kalau nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong ya ditulis. Akhirnya saya tulis. Berdoa itu saya tulis dalam satu buku. Mungkin bukunya masih disimpan di rumah sama istri saya di atas. Jadi 2 buku. Saya berdoa disuruh nulis apa aja yang saya rasakan dari pagi sampai dengan nanti saya tidur itu saya disuruh nulis. Dan ketika saya baca, dulu saya pernah baca ulang saya malah malu. Saya tuh ngobrol sama Tuhan ki koyo ambek tukang becak ngarepan ngomahku. Bro,
Matur nuwun ya. Dino iki mau entuk ndok asin, lumayan. Enek lawuhe kan. Bro, matur nuwun dan sebagainya, enggak ada kok rasa menghormati itu enggak ada. Bawahnya suruh nulis dalam nama Tuhan. Amin. Jadi 2 buku, saudara. Jadi 2 buku. Kemudian setelah buku ini penuh, singkat cerita, saya baca ulang. Saya baca ulang di buku itu dan saat itulah saya tahu ternyata Tuhan itu baik. Enggak sejahat yang saya pikir. Saya pikir Tuhan itu jahat. Jahat dan enggak penting lah menurut saya. Tapi ternyata dari buku pertama kali saya buka sampai dengan terakhir saya buka, ternyata Tuhan itu luar biasa. Apa sih yang luar biasa? Mau saya ini mikirnya dia jahat, mau saya ini mikirnya dia itu, kalau bahasanya orang dahulu tuh, ini apa sih ganggu uripku gitu kan, Tuhan kok ganggu hidupnya kita gitu bahasanya saya. Tapi ternyata dengan saya berpikir begitu saya enggak berdamai sama dia. Tapi setiap hari di tulisan saya enggak pernah Tuhan itu kelewat ngasih berkat. Mulai dari kering tempe ya kan. Nanti siang tiba-tiba ada yang kasih telur asin. Kalau yang namanya makan di penjara itu susah. Ya kan? Nasi digigit, gantian gigit. Makanya saya enggak pernah, saya masuk penjara beberapa lama itu saya makan nasi segodis bahasanya. Itu cuma hari pertama itu pun enggak habis. Saya cuma 1 sendok. Habis itu besok-besoknya Tuhan yang selalu pelihara. Ada yang tiba-tiba teman nggak pernah ketemu, dengar saya masuk, nengok, ya kan, ninggal nasi, ninggal apa namanya, kering tempe, ada yang ngirim rica-rica gitu. Ternyata setiap hari sampai saya keluar, itu Tuhan itu luar biasa. Berkatnya itu nggak pernah berhenti. Pada saat setelah saya baca itu, saya memutuskan untuk saya datang ke gereja. Kebetulan kamar saya sama gereja itu nggak terlalu jauh. Gereja di dalam penjara itu kan. Nggak terlalu jauh, setiap hari saya kok dengerin lagu. Lagunya kok kayaknya pas nih kalau saya dengerin ini kan. Zaman dulu kan lagunya pasti apa namanya, tentang mujizat. Kalau di penjara itu begitu saudara. Saya datang ke gereja, padahal 1 minggu sudah ke masjid, habis itu selanjutnya saya ke gereja. Ditanyalah sama KPLP itu kepala polisinya di penjara. Iki ajane agamamu apa mas? Ning gone KTP-mu Islam kok kowe ning gereja? Loh, emang enggak boleh pak? Loh kan ning gereja ngapa? Golek snack pak. Saya juga zaman saya begitu. Karena kalau di penjara itu yang paling dirindukan anak-anak di gereja adalah dapat snack. Lumayan buat sarapan pagi, ya kan? Karena gereja itu jam 9 sampai dengan jam 11, ya kan? Karo ngenteni dibesuk untuk snack go ganjel, kan lumayan. Bahasa saya dulu seperti itu jawaban saya. Kowe ning gereja ngopo? Kowe kan ning masjid. Ora Pak, aku golek snack. Akhirnya saya dipanggil ke KPLP, ya kan? Ya diintimidasi supaya tidak boleh ke gereja, tapi saya enggak mau. Karena apa sih? Ketika saya datang ke gereja, yang saya kemarin-kemarin enggak pernah berdoa, enggak pernah kenal Tuhan, saya dengerin orang memuji itu bisa netes air mata saya. Oh ternyata kayak begini nih. Oh ternyata kayak gini nih, merindukan Tuhan itu ternyata kayak begini. Akhirnya saya memutuskan untuk ke gereja pada saat saya di penjara itu. Sampai dengan orang tua saya nggak mau besuk saya. Ketika saya pulang saya juga ibarat kata meskipun mending ramuleh wae. Ngapain pulang juga, saya nggak dianggap sama orang tua saya. Bahkan ketika mereka tahu saya pacaran sama istri saya pun, ibu saya terutama itu, wah musuh besarnya istri saya. Kalau istri saya kelihatan mukanya mungkin diludahin dulu waktu pacaran. Tapi Tuhan luar biasa saudara. Saya sekali lagi saya bilang, Tuhan itu selalu punya rencana yang luar biasa. Malah sekarang dia sih jadi menantunya kesayangan sekarang. Enggak tahu gimana cara ngerubahnya. Enggak tahu gimana caranya Tuhan itu bekerja, saya enggak tahu. Tiba-tiba saja ibu saya jadi baik. Bahkan ketika saya mau nikah, dulu saya nikah enggak disetujui, ibu saya mau datang ke gereja, mau lepas kerudungnya, duduk di depan, kasih saya restu sama istri. Luar biasa Tuhan itu pokoknya. Selalu menjadi hal yang mustahil buat kita, itu selalu muncul. Selalu membuat segala permasalahan itu menjadi selesai dengan sendirinya. Titik ketika kita percaya dan menyerahkan semua sama Tuhan. Mungkin sedikit itu, nanti kalau panjang-panjang habis waktunya nggak jadi kita baca firman Tuhan. Saya pengen puterin satu video buat saudara. Kalau tadi saya cerita bahwasanya Tuhan itu bisa melakukan segalanya. Ketika saya ada di dalam penjara, ketika saya terima Tuhan, ternyata Tuhan juga sudah selesaikan semua.
Setiap hari saya ke gereja mau diintimidasi, kemarin-kemarin diintimidasi sama Pak KPLP itu tadi, saya masih ingat namanya Pak Hartoyo. Nah, saya pengen puterin film, boleh diputer Mbak? Nah, sama-sama kita lihat. Ini namanya Awong. Orang yang no happy man, nggak pernah yang namanya seneng. Nah, bagi dia siapapun itu salah. Menurut Awong semua orang salah kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, menjadi keinginannya. Bahkan istrinya pun ya salah, dimaki-maki juga. Putus ya? Putus Mbak. Oke. Sampai sini putus ya. Intinya adalah begini. Ini menceritakan mengenai seseorang yang tidak pernah yang namanya happy. Enggak pernah yang namanya bahagia, enggak pernah yang namanya ketemu, yang namanya damai sejahtera. Orang ini selalu punya ego yang membuat dia emosi ketika satu kehendaknya enggak terjadi. Ketika apa yang dia lihat enggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Intinya seperti itu. Padahal kita sebagai anaknya Tuhan ini, Tuhan itu baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan itu naik ke surga dengan meninggalkan yang namanya apa? Damai sejahtera. Dia meninggalkan Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong dan meninggalkan damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Saya baca ya saudara ya. Yohanes 14 ayat 26 sampai dengan 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang akan diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Tuhan mengatakan dia meninggalkan damai sejahtera buat kita semua. Tapi hari-hari ini, saat-saat ini, banyak sekali dari kita ini yang sulit buat merasakan sekedar damai sejahtera. Apalagi di masa pandemi kayak begini. Apalagi kayak orang punya karakter seperti Awong tadi. Yang apa kehendaknya, apa kemauannya, ketika itu enggak sesuai sama apa yang terjadi, dia pasti kehilangan damai sejahtera. Banyak dari kita yang seperti itu. Masih punya ego yang luar biasa besar. Masih punya keinginan-keinginan yang ketika enggak terpenuhi, itu jadi sebuah ganjalan atau kepahitan di dalam hati. Padahal Tuhan mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yang namanya ditinggal dan diberi, itu berarti ditaruh, kita terima, dan kita pegang, betul? Kita pegang. Kecuali kalau dikatakan damai sejahtera, kupinjamkan kepadamu lah, suatu saat bisa diambil lagi. Tapi kutinggalkan dan kuberikan. Berarti kita pegang damai sejahtera itu. Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong. Tapi kenapa dari kita banyak sekali mungkin yang masih merasakan, apa sih damai sejahtera itu kalau saya boleh bilang, tentrem, ayem gitu kan. Duit ki bisa ketawa. Kalau anak muda putus sama pacarnya pun juga masih, sesuk golek meneh lah gampang. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah tuh kita percaya los wis. Besok pasti selesai kok. Asal kita benar besok pasti selesai. Itulah damai sejahtera yang saya maksud. Bahagia, happy man gitu kan. Jadi seseorang yang selalu happy, kemana-mana tersenyum. Ketika masalah terjadi, ketika menghadapi masalah materi, masalah ekonomi, masalah apapun yang kita kehendaki itu enggak terjadi, dia tetap tersenyum. Itu menurut saya damai sejahtera seperti itu. Persepsi saya seperti itu. Dan kenapa kita bisa mengalami yang namanya susah? Kalau Tuhan berkata, damai sejahtera sudah ditinggalkan kepada kita, diberikan kepada kita. Kok bisa kita itu susah? Katanya percaya sama Yesus, itu ditinggalkan damai sejahtera. Katanya percaya sama Tuhan,
itu diselamatkan dan ditinggalkan damai sejahtera. Diberikan kepada kita, tapi kok kita masih susah. Di mana salahnya? Kita cari sama-sama di mana salahnya. Yang namanya setiap hari kita ketemu masalah, apalagi COVID seperti ini ya kan. Isinya banyak orang sekali, orang di jalan tuh orang gerundel gitu kan. Anak Tuhan pun begitu. Dan saya juga menyadari ketika kita menghadapi sesuatu yang enggak sesuai dengan keinginan kita, yang terjadi adalah pasti gerundel. Dan kok bisa kita berlaku gerundel padahal damai sejahtera selalu ada buat kita. Mari kita buka Yesaya 32 ayat yang 17. Mari sama-sama kita belajar mengenai sebuah kata kunci dari damai sejahtera. Key of happiness, kata kunci dari sebuah kebahagiaan agar kita sama-sama dapat merasakan yang namanya damai sejahtera. Kita buka Yesaya 32 ayat yang 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Dalam Yesaya dikatakan, saya senang satu ayat ini. Bikin saya ngerti bahasanya apa. Damai sejahtera itu saudara, seperti yang di depan tertulis. Damai sejahtera itu sejatinya dia bertumbuh. Damai sejahtera itu sejatinya tumbuh. Walaupun diberikan, walaupun ditinggalkan, tapi dia tumbuh. Yang namanya barang itu tumbuh, itu enggak bisa yang namanya serta-merta. Enggak bisa yang namanya otomatis, betul? Kalau ada kata tumbuh, itu pasti ada syaratnya. Enggak mungkin kok tumbuh itu otomatis serta-merta atau instan, enggak bisa. Yang namanya ada kata tumbuh itu pasti ada syaratnya. Syaratnya apa sih? Contoh misalkan, kalau tumbuhan, hewan, tumbuhan lah. Dia pengen tumbuh menjadi pohon yang besar, bisa berbuah, lebat. Apa syaratnya? Dapat pupuk, ya kan? Dapat sinar matahari, dapat air, terus dirawat, dipangkasin daunnya dan sebagainya. Itu syaratnya pohon buat tumbuh, bisa berbuah, bisa punya daun yang lebat hijau. Coba pohon itu kalau ditanam, biarin aja, mau kering kayak, mau basah kayak, nggak usah dipupuk, kayak banyu orang mungkin kok tukul, betul? Tukul pun masih kerdil, nggak mungkin bisa tumbuh gede. Contoh lagi, manusia deh, manusia. Apa syaratnya manusia mau bertumbuh? Mau tumbuh jadi besar, mau tumbuh jadi gemuk. Ya makan yang banyak, tidur yang cukup, ojo sing-sing, ojo kakan melek bengi, olahraga dan lain-lain, minum vitamin ya kan. Baru kita bisa tumbuh besar, tinggi ya kan. Kayak saya gini kan, tinggi, besarnya belum. Bisa gemuk, ya kan. Itu syaratnya manusia buat dia tumbuh. Coba kalau manusia itu makan sehari cuma sekali ya kan. Tidur jam 6 pagi sampai jam 7 pagi tok. Habis itu nggak pernah olahraga, nggak pernah keluar kena sinar dan sebagainya. Yang terjadi, ya kering Pak, nggak mungkin bisa tumbuh. Nggak mungkin bisa jadi gemuk sesuai yang diinginkan. Begitu juga dengan damai sejahtera tadi. Meskipun ditaruh, dikasih, diberikan, tapi ketika syaratnya untuk tumbuh nggak terpenuhi, ya nggak mungkin bisa tumbuh damai sejahteranya. Betul? Nggak mungkin damai sejahtera itu bisa hidup di dalam hati dan kehidupan kita. Apa syaratnya damai sejahtera bisa bertumbuh? Gambar selanjutnya Mbak. Dalam Yesaya dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, kalau ini ada potnya itu tanamannya namanya damai sejahtera, dia bisa tumbuh jadi bunga yang indah, jadi sebuah damai yang beneran ketika dia disiram dengan kebenaran. Bukan pembenaran. Artinya adalah ketika hidupnya kita ini hidup yang berjalan di dalam kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Saat kebenaran ada di dalam kehidupan kita, kita bisa menikmati yang namanya damai sejahtera, saudara. Menikmati yang namanya ketenangan, menikmati yang namanya ketentraman. Dan berlaku juga sebaliknya. Ketika kita nggak hidup dalam kebenaran, ya jangan berharap damai sejahtera itu tumbuh. Dia akan berhenti tumbuh. Hilang? Enggak hilang. Orang ditaruh, dikasih, diberikan, kok ditinggalkan kepada kita. Nggak mungkin hilang. Damai sejahtera itu tidak mungkin hilang. Tapi dia berhenti buat tumbuh. Sama kayak tumbuhan tadi, ketika dia sudah mulai bertunas, berhenti yang nyirami, berhenti yang ngasih pupuk, dia akan berhenti bertumbuh juga.
Kalau ditanya kok bisa, apa damai sejahtera itu hilang sih? Padahal ditinggal sama Tuhan, dikasih sama Tuhan kepada kita. Apakah dia hilang kok kita merasakan susah? Enggak. Sejatinya damai sejahtera itu enggak pernah hilang dari hidup kita. Hanya dia berhenti bertumbuh. Ketika apa? Ketika kita berhenti juga hidup dalam kebenaran. Contoh, saya sama istri saya itu sering ngobrol. Ketika kami ngobrol, saya bilang, istri saya itu bilang, saya itu berdua, kami itu berdua itu kan usaha. Ada satu usaha yang kami jalankan berdua. Ketika saya lagi nggak pro sama istri saya dan istri saya nggak pro sama saya, artinya kita nggak berdamai secara hati, secara lahir maupun batin, ya kan? Ibarat kata, yang namanya orang itu, manusia itu disadarkan kita punya ego. Ketika hati lagi nggak enak ya sendok jatuh aja kita bisa marah-marah kan begitu. Ketika kita nggak ada damai di antara kita berdua, ya berkat pun juga seakan-akan tuh berhenti gitu. Berkat pun berhenti seakan-akan. Jadi kadang-kadang saya bandingkan, saya ingat-ingat kadang-kadang. Oh iya ya, minggu ini kita lagi berantem berdua. Saya ngelihat pembukuannya. Oh iya ternyata turun omsetnya gitu kan. Minggu depan ketika kita damai omsetnya naik lagi. Ternyata apa yang terjadi damai tadi di antara kita ini tadi itu membawa berkat juga buat kami berdua. Karena saya menyadari rumah tangga ini rezekinya dua orang yang disatukan, kalau kata orang tua saya seperti itu. Jadi ketika salah satunya nggak damai sejahtera, ya jangan berharap berkat itu akan turun kan begitu. Sama seperti damai sejahtera tadi. Ketika hidup kita ini berjalan di dalam sebuah kebenaran Tuhan. Ketika hidup kita ini lurus-lurus aja, maka damai sejahtera itu akan selalu hadir, selalu tumbuh terus, semakin besar, semakin rindang pohonnya damai sejahtera tadi yang di pot itu, dan akan membuat kita tuh adem gitu di dalamnya, di bawahnya. Nggak akan terjadi yang namanya kita ini selalu was-was, khawatir dan sebagainya. Seperti itu saudara. Dan hal penting yang harus kita catat adalah masalah kebenaran itu seperti apa. Pak, hidup yang hidup dalam kebenaran itu bagaimana? Saya udah merasa benar kok, enggak. Belum tentu kita ini benar. Saya pun berdiri di depan sini itu belum tentu juga hidup saya itu benar. Hidup dalam kebenaran itu berbeda dengan hidup dalam pembenaran. Yang terjadi sekarang ini adalah seringnya kita hidup dalam pembenaran. Mentang-mentang sering baca Alkitab, mentang-mentang kita ini tahu firman Tuhan, ketika berantem sama istri langsung buka Efesus, ya kan? Langsung dibikin senjata firmannya. Oh istri, tunduklah kepada suami. Tapi ketika hal firman Tuhan itu nggak cocok sama kita, ya jangan pernah, kita nggak akan mungkin pernah kita baca kan? Ketika kita melakukan sesuatu, biasanya kita cari pembenaran. Kita nggak cari kebenaran. Karena kebenaran itu sedikit banyak nggak enak buat kita. Yang paling enak adalah pembenaran. Ketika saya berantem sama istri saya, Efesus pasti saya baca. Saya khotbahin dia pasti. Saya khotbahin dia, padahal itu salah gitu. Padahal itu salah. Istri saya gantian cari lagi Alkitab di kamarnya, ya kan, buka, di HP-nya dibuka, gantian juga Efesus dilempar ke saya juga gitu kan. Jadi kita lempar-lemparan firman Tuhan ketika kita cari pembenaran itu. Dan itu bukan memenuhi syarat untuk damai sejahtera itu bisa tumbuh. Kebenaran itu berbicara mengenai ketundukan. Bukan pembenaran. Kalau kebenaran itu berbicara mengenai ketundukan, saudara. Orang mau hidup benar, itu orang yang mau tunduk atau taat terhadap firman Tuhan. Bukan orang yang mau mencari benar ketika membaca firman Tuhan. Jadi marilah kita catat baik-baik dahulu bahwasanya ketundukan itu berbicara soal kebenaran itu berbicara soal ketundukan atau taat, bukan cuma sekedar informasi yang kita terima. Artinya gini, kita baca firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan dimanapun dari siapapun, berarti kan kita sudah menerima, sudah dapat input ini tentang kebenaran, betul? Bahwasanya contoh, kalau saya cerita di gereja, saya kasih di gereja di penjara, saya kasih contoh. Bahwasanya ketika kamu baca firman Tuhan, ketika kamu baca hukum Taurat, berarti kamu sudah tahu nih, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Di Alkitab dikatakan mencuri itu berdosa, mencuri itu tidak boleh, betul? Saya bilang seperti itu. Jawabannya betul, ya. Tapi ngopo kok ya maling gitu loh. Ada yang jawab, "Alah Pak,
Wong pitik. Ada yang jawab begitu. Saya mencuri cuman ayam, gitu kan. Itu pun juga karena kepepet, butuh makan. Ada yang jawab begitu. Kemudian saya jawab, loh, Alkitab itu nggak ada tulisannya mencuri itu dosa kecuali ayam. Kalau Alkitab mencuri itu dosa kecuali ayam, silahkan ambil ayam. Alkitab nggak ada kata-kata itu. Alkitab adanya mencuri itu nggak boleh, titik. Ada yang jawab begitu nih, mak, sing dicolong wong pitik. Gue mergo aku luwe lho, anakku luwe, bla 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 dan sebagainya. Ini yang namanya cari pembenaran nih tadi kan. Cari pembenaran. Kemudian saya jawab, yo karena ning ngarep omahe anake pitik. Nek pit motor sak BPKB ini disalahke ning ngarep omahe mbake kuwi, ya mbok colong juga pasti saya yakin ya kan. Kira-kira bojone pun ning ngarepan omah mesti mbok gondol juga bojone. Enggak cuman pitike gitu kan. Sak pit montore sak BPKB ini bahkan bojone barang mbok angkut ketika bojone ning ngarep omah. Saya jawab begitu. Karena ada kesempatannya cuman pitik tadi. Coba kesempatannya di atas pitik pasti mbok angkut semua. Jangan mencari pembenaran ketika hal yang terjadi itu kelihatan sepele buat kita. Pak mong pitik. Padahal informasinya kita sudah dapat. Bahwa mencuri itu nggak boleh. Tapi tetap kita lakukan. Kita nggak tunduk, kita nggak taat. Padahal kebenaran, hidup dalam kebenaran itu berbicara mengenai ketundukan atau ketaatan. Enggak cuman kita dengar kebenaran, kita mengamini, kita mengiyakan, tapi ketika kita melanggar, kita mencari pembenaran atas apa yang kita lakukan. Itu enggak akan damai sejahtera. Damai sejahtera enggak akan pernah tumbuh. Jangan pernah berharap damai sejahtera ada. Yang perlu kita catat yang kedua adalah ketundukan itu berbicara mengenai rasa percaya yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ketika kita mau tunduk sama perintahnya Tuhan, namanya manusia itu wajar ya. Pak, dikon tunduk tok. Tapi kan butuh kokeh, tapi kan secara realistis aku butuh ini dan sebagainya. Kalau kita mau tunduk, kita harus percaya dulu sama Tuhan kita. Ketika kita mau tunduk, kita mau taat, kita harus betul-betul percaya yang sesungguhnya. Bahasanya kalau dalam bahasa Inggrisnya trust, bukan yang namanya cuma sekedar belief. Dua kata ini sama-sama ketika dikatakan trust sama belief, di bahasa Indonesia kan, itu sama artinya, percaya. Betul? Percaya. Belief sama trust itu sama artinya di dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, maknanya beda. Sekarang kita pertanyakan hatinya kita masing-masing. Kita ini percaya sama Yesus itu percaya yang trust apa yang belief. Untuk membedakannya saya kasih sebuah ilustrasi gampang. Apa sih trust, apa sih belief? Percaya sing bisi Pak sing mbok maksud kayak gitu kan. Biar orang itu bisa tunduk, percaya yang sebenarnya itu yang seperti apa. Saya kasih ilustrasi, ada sebuah pasar malam. Ada sebuah pasar malam yang di tempat itu ada satu pertunjukan. Pertunjukannya pemain sirkus yang jalan di atas tambang. Dari satu tower ke tower yang lainnya. Pemain sirkus ini jalan lewat tali. Jalan di atas tali dari satu tower ke tower lainnya. Kemudian pemain sirkus tadi bilang sama penonton yang ada di bawah. Ketika dia mau lewat pertama kali, ini penontonnya nih, saya pemain sirkusnya. Ya kan? Tapi jangan bayangin saya sirkus sama gajah, sama harimau. Anggap saya mau jalan lewat depan saya ini tali. Saudara semua di bawah lihat. Kemudian saya tanya, percayakah saudara semuanya saya bisa berjalan melewati tali di depan saya ini dengan selamat sampai ke seberang? Yang saudara katakan pasti apa? Percaya. Wong dapat tontonan masa nggak percaya, betul? Pasti percaya. Karena saya pemain sirkus, karena saya kelihatan sudah berpengalaman di bidang sirkus, jalan di atas tambang, saudara semua percaya. Pasti akan berkata percaya. Kemudian saya jalan di atas tali sampai seberang dan saya berhasil. Yang terjadi saudara semua akan tepuk tangan. Karena ngelihat saya luar biasa bisa jalan di atas tambang. Kemudian saya mau balik lagi ke tempat ini dari sana. Karena tadi saudara sudah tepuk tangan semuanya, saya mau balik ke tempat saya dari sana ke sini, mau dorong gerobak. Kalau bahasanya orang Solo, dorong angkong tukang itu loh, yang rodanya cuma satu didorong. Wah semuanya makin rame kan, saudara semua makin tepuk tangan, makin rame, makin seru kelihatannya nih. Tadi aja cuma jalan kaki, sekarang mau dorong gerobak sambil nyebrang. Kemudian saya tanya sama saudara, semua percaya gak ketika saya mau dorong gerobak ini sampai ujung saya selamat gak jatuh? Karena tadi sudah berhasil, saudara akan bilang, percaya. Tepuk tangan paling keras sendiri pasti, betul?
Tapi ketika saya tanya sama saudara, siapa yang percaya mau naik ke atas gerobak? Buat ikut saya nyebrang sampai di sana. Ketika saya tawarin satu-satu, wah enak sing alasan argumentasi gendeng, lagi lekas gremes, wah enak sing wetenge mules, wah enak sing saya takut ketinggian, enak sing wah kok sih Pak masakanku meh mateng, wah dan sebagainya. Semuanya pasti akan menghindar. Semuanya pasti akan ngeles. Gak mungkin mau lah, siapa sih yang mau bertaruh naik ke atas gerobak lewat tali? Nalarnya orang, logikanya orang gak akan jalan. Yang ada jatuh mesti, betul? Mana mau kita berkorban nyawa buat jadi tontonan pertunjukan sirkus. Di atas gerobak kemudian nanti gerobaknya jatuh, matilah kita. Semuanya pada alasan, yang tepuk tangan, yang bilang percaya itu alasan semua. Itu yang namanya belief. Ketika ditanya percaya sama Tuhan Yesus, jawabannya percaya, haleluya, tepuk tangan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Paling kenceng. Tapi ketika ditanya, mau nggak mengalami jalan sama Tuhan Yesus lewat tali tadi? Wah, langsung minggir kok. Ya kan? Seisi pasar langsung bubar. Nggak ada orang yang mau ikut ngalamin naik gerobak. Kemudian ada anak kecil. Pak, aku gelem. Ya kan? Jalan. Ikutlah saya naik ke atas gerobak. Kemudian saya kasih tahu. Ntar kalau saya dorong gerobaknya, lu diem. Jangan banyak gerak. Kalau banyak gerak, lalu mati, jatuh. Anak kecilnya cuma ngangguk. Nggih, Pak, nggih. Saya doronglah dia sampai ke ujung, balik ke sini dan berhasil. Yang tadi argumentasi gendeng dan sebagainya balik meneh karo keplok-keplok. Luar biasa, luar biasa. Siapa anak kecil tadi kira-kira? Yang mau duduk di atas gerobak saya? Anaknya saya. Kenapa dia mau duduk di atas gerobak? Karena dia tahu bapaknya ini pemain sirkus yang handal, bapaknya ini anak saya ini tahu bapaknya ini udah sering banget latihan lewatin tali. Anak saya tahu bapaknya ini nggak mungkin jatuh ke bawah ketika dorong saya di atas gerobak. Tapi kenapa kita ini sebagai anak Tuhan Yesus nggak percaya sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus bisa ngelewatin tali kehidupan? Nangkep maksud saya? Banyak dari kita nih yang lebih banyak khawatirnya daripada damai sejahteranya. Esok ra iso ngliwet wae awan, wah wis bebeki karo ngregeli ra umum. Amin. Saya nikah sama istri saya dulu itu saya nganggur. Saya punya karpet, cuman modalnya karpet ya Maya dulu ya. Saya punya modal karpet, modalnya motor smash, karena ketika saya masuk itu dinolin sama Tuhan. Saya keluar tuh dinolin. Apa yang saya cari di luar yang menurut Tuhan itu enggak sesuai dengan kehendaknya, itu dinolin, habis. Saya nikah itu enggak punya apa-apa. Bahkan kita pernah ya punya duit tuh cuma 25.000 ya kan. Untung saya itu punya anak itu setelah lama saya nikah saya baru punya anak. Kalau enggak kasihan anak saya malah saya bikin susah. Saya tinggal berdua, punya duit tinggal 25.000 atau 30.000 saya lupa. Padahal kondisinya kita nikah pengen ya kan orang nikah kan pengen beli ini, beli itu dan sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan itu pasti sediakan kok. Saya udah janji sama Tuhan, saya nggak mau hidup dengan di jalan lagi, saya nggak mau hidup yang berantakan lagi, saya mau mulai percaya sama Tuhan. Tapi segala proses itu kan nggak bisa kayak martabak ya kan. Goreng balik langsung mateng, goreng balik langsung mateng, nggak bisa. Selama saya ikut Tuhan ini pun saya juga harus dibolak-balik, digoreng bolak-balik biar benar mateng gitu. Dan mungkin saksi saya hidup tuh yang saya bisa selalu bangkit sama Tuhan tuh Mas Agus. Pak Agus Setiadi itu kan ketika saya masuk pertama kali saya masuk di gereja, ketika keluar dari penjara, yang bimbing saya dari nol itu Bapak Agus Setiadi itu. Udah kayak seperti kakak saya sendiri, seperti kakak Rani saya sendiri. Saya mulai dari saya pacaran, saya berantem, saya mau nikah dan sebagainya, Pak Agus itu tahu semuanya. Dan ketika saya menjalani pernikahan saya ini pun sampai hari ini, saya nggak tahu loh saya bisa kerja mulai dari nol sampai bekerja dengan tingkat yang lebih tinggi. Saya nggak tahu saya mau punya usaha mulai dari nol sampai dengan hari ini nggak tahu. Dan saya juga nggak tahu besok ini usaha saya akan kemana dan sebagainya. Cuman satu, saya percaya sama tukang sirkus yang dorong gerobak tadi. Karena menurut saya kehidupan ini sebuah sirkus. Sebuah pertunjukan di mana
kita ini berjalan meniti tali kehidupan kita masing-masing. Betul. Kalau saudara katakan percaya, teriak percaya kepada Tuhan, seperti penonton sirkus tadi di bawah. Tapi ketika Tuhan ajak buat naik ke atas gerobak, saudara semuanya nggak mau pergi dari pertunjukan sirkus. Saudara mending mengikuti kemauan saudara semua sendiri. Ya kita nggak akan pernah mengalami yang namanya bisa ngerasa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita nggak percaya kok sama bapaknya kita. Kita nggak percaya sama yang namanya tukang sirkus tadi. Bahwasanya dia bisa menjamin hidupnya kita dari mulai tali di sini sampai dengan di sana dengan selamat. Amin. Dia selalu bisa menyelamatkan kita kapanpun. Ketika kita mau mendengarkan. Dan yang namanya ketundukan itu berbicara. Ketika kita mau menjadi tunduk, ketika kita menjadi taat, kita harus tahu dulu. Kita percaya sama siapa. Saudara harus kenal dulu. Kita ini percayanya sama siapa? Sama tukang sirkus? Apa sama tukang obat? Percaya sama Tuhan Yesus berarti saudara harus mau naik ke atas gerobak. Dengerin panduannya. Buka hatinya buat Roh Kudus. Biar apa sih? Biar kita bisa dengerin aba-abanya. Ketika saya niti, tali tadi saya dorong gerobak, anak saya di atas gerobak. Saya ngomong sama anak saya, "Le, ojo menga-mengo. Jungkel dan kita tunduk manut. Oh, nggih. Anak saya manut, nggih Pak, nggih. Saya nggak akan menga-mengo. Ya iya kan, coba aja logika. Kita jalan di atas tali mau menga-mengo. Ya pasti jatuh. Keseimbangan hilang. Ketika saya jalan lagi di atas tali agak di atas tengah, talinya agak mulai mentiung. Saya ngomong sama anak saya, "Gojaan sing kenceng. Rodok maju sithik le, genimbang." Anak saya cuma jawab, "Nggih, tak maju sithik." Itulah ketika kita percaya sepenuhnya, trust sama Tuhan. Ketika kita percaya dengan sesungguhnya, trust sama Tuhan, kita mau berkorban, kita mau mengalami. Paling tidak kita mau mengambil sikap dan mengambil langkah untuk mulai percaya sama Dia dengan sesungguhnya. Naik, duduk diem, anteng, tenang, dengerin aba-abanya seperti apa, taat sama tunduk. Pasti kita selamat sampai tali di ujung. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan saudara, maka ketika kita ini sudah betul-betul punya rasa percaya yang trust, yang seperti saya bilang tadi, ketika kita bisa hidup dalam kebenaran, yang artinya adalah kita mulai tunduk sama Tuhan, kita mulai taat sama apa maunya Dia, dan ketika kita tunduk dan kita taat tadi itu, kita tahu yang kita tunduki, yang kita taati itu siapa, kita betul-betul percaya sama Dia dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul yang apa sih ya bahasanya kalau anak sekarang tuh lost gitu kan, lost doll tanpa drat gitu kan. Kalau anak muda sekarang tuh bilang masih kelosen gitu kan, tanpa drat itu kan lost. Kita percaya sama Tuhan tuh dengan sungguh, dengan lost. Jangan pernah lost tapi ketika menghadapi sesuatu endose gitu kan. Ketika kita endose dan mengikuti pembenaran kita sendiri, ya damai sejahtera akan berhenti buat tumbuh lagi. Tapi ketika betul-betul lost sama Tuhan tadi, bahasanya lost doll tadi itu kita sama Tuhan tuh percayanya wis pasrah sampai Tuhan. Damai sejahtera itu kan selalu tumbuh dan semakin membesar dalam kehidupan kita. Amin. Maka bagi kita anak-anak Allah, marilah kita mengerti bahwa damai sejahtera Tuhan dapat terus tumbuh dalam kehidupan kita. Saat kita terus mau percaya dengan sungguh dan hidup dalam ketundukan pada Tuhan dan kebenarannya. Hiduplah dalam kebenaran, bukan hidup dalam pembenaran. Karena hidup dalam pembenaran itu yang terjadi pasti, ya hari ini mungkin karena sebuah pembenaran, kita menemukan sebuah pembenaran, damai-damai saja. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita jalan cuman karena pembenaran, besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan, kita akan ketemu masalah yang lebih besar dibanding hari ini. Karena apa? Yang menurut kita benar tadi, ketika kita mencari sebuah pembenaran, itu mungkin belum tentu buat Tuhan benar. Tapi kalau kita ngikutin maunya Tuhan, kita dengerin maunya Tuhan, kita tunduk dan taat sama Dia, mungkin hari ini kita ngerasanya itu, wah, sing tak karep kira terjadi. Wah, yang saya inginkan enggak terjadi. Tapi ya sudahlah, bersyukur sajalah. Tapi saya yakin dan percaya ketika maunya Tuhan kita turuti, besok, lusa, minggu depan, apa yang kita inginkan itu, yang menurut Dia benar, itu akan dikasih sama kita. Sesuai apa yang kita butuhkan.
bukan apa yang kita inginkan. Kembali lagi saya garis bawain. Tuhan itu berbicara sama kita itu tentang kebutuhannya kita, bukan keinginannya kita. Kalau keinginannya kita yang dipenuhi terus, kita minta A, B, C, D, F, nggak akan pernah ada habisnya. Amin. Saya minta tolong pemain musik bisa ke depan, kita tutup firman pada pagi hari ini dengan satu pujian. Maka saudara, ketika kita ini mau tunduk, orang tunduk itu, orang mau taat itu, dia kan sudah percaya sama Tuhan, dia sudah percaya sama pemain sirkus tadi. Yang selanjutnya adalah sebagai penutup, ketika kita sudah percaya, maka kita harus membuka hati. Membuka hati buat apa? Membuka hati untuk mulai mendengarkan. Mendengarkan, setiap manusia itu dikaruniai hati kecil lah bahasanya. Yang setiap kali itu bisa ngasih tahu, ini bener loh, ini enggak bener, ini bener, ini enggak bener. Mulai kita buka hati kita. Biarkan Roh Kudus itu masuk dalam hati kita, dalam hidup kita, dan ngasih tahu bahwa kita berjalan ini sebetulnya sudah di dalam kebenaran atau belum. Apakah yang kita jalani hari-hari ini itu sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan apa belum? Dan jauhin apa yang namanya kita nyari sebuah pembenaran saja di dalam firman Tuhan. Baca Alkitab yang sekiranya kita ini cocok sama yang sekiranya kita ini inginkan. Tapi ketika apa yang kita baca ini tidak sesuai dengan kehendak kita, maka akan kita tutup cepat-cepat dan kita tinggalkan. Dan jangan pernah kita ini mencari pembenaran ketika kita membaca firman-Nya Tuhan, itu sebagai alat untuk kita menghakimi, sebagai alat untuk kita menilai orang lain. Padahal belum tentu kita ini juga benar. Betul? Mari sama-sama kita buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita tundukkan hati, kita tundukkan kepala kita. Kita buka hati buat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk jamahan Roh Kudus-Mu.
Kami buka hati kami Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah hati ini Engkau ubahkan seputih dengan hati-Mu. Biarlah hati ini Tuhan Engkau jamah dan Engkau urapi. Agar mulai hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Yesus. Melalui firman-Mu ini kami kembali diingatkan Tuhan, bahwasanya damai sejahtera itu sudah Kau tinggalkan loh Gusti. Damai, bahagia, ketentraman, ketenangan, kenyamanan, itu sebetulnya sudah Engkau tinggalkan loh Tuhan pada kami. Sudah Kau berikan Tuhan pada kami. Tapi kenapa Tuhan? Kami seringkali susah. Seringkali kami ini ngedumel. Seringkali kami ini bersungut-sungut ketika kami menghadapi kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami ternyata damai sejahtera itu bertumbuh. Ternyata damai sejahtera itu ada syarat Tuhan. Damai sejahtera itu akan selalu tumbuh dalam kehidupan kita ketika hidup kita ada dalam kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapilah hati kami, jamahlah hati kami. Agar kami mampu hidup selalu dalam kebenaran. Agar kami bisa selalu tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Agar kami bisa selalu percaya, trust dengan sungguh. Percaya yang bukan sekedar endo terus Tuhan ketika harus menghadapi permasalahan. Tapi percaya yang menyerahkan segalanya hanya di tangan-Mu Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Matur nuwun Gusti. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih untuk hambanya Bapak Daniel yang sudah berkenan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tempat ini. Biarlah semakin hari Tuhan semakin memberkati pelayanannya, rumah tangganya, pekerjaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita mau angkat satu pujian. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
atas dasar iman, ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman, menjadi siap dibantu, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kepada saudara Hengki saya persilakan untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Bila mana Tuhan saat ini Tuhan kami mampu berkumpul bersama saudara seiman kami, ini semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan telah berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang kami himpun Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum memberi Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan mampu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan biarkanlah Tuhan Yesus persembahan yang kami himpun ini mampu mempelebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Dan kiranya Tuhan juga berkati orang yang mengelola persembahan dan uang gereja Bapa. Kiranya Tuhan Kau berikan hati yang takut akan Tuhan, kejujuran, ketelitian yang daripada-Mu Bapa. Sehingga Tuhan Yesus apa yang dibuatnya Tuhan Yesus itu tepat guna, tepat manfaat untuk pelebaran-Mu di tempat ini Bapa. Dan Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, saat ini kami mau masuk menaikkan doa dan permohonan kami Bapa, akan menaikkan syafaat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau layakkan kami Tuhan, untuk kami mampu Tuhan Yesus bertatap muka dengan Engkau, menaikkan setiap permohonan kami Bapa. Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan biarkanlah Tuhan Yesus Engkau layakkan kami Bapa. Kami masuk syafaat-Mu Bapa, kami membawa gembala sidang kami Pendeta Istiqomah PTH ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati Ibu Gembala Bapa dalam mengembalakan kami Bapa, mengembalakan kami untuk mencari kebenaran yang hakiki Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan semangat yang baru Bapa. Engkau berkati kesehatannya Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus keluarganya Bapa. Engkau berkati suaminya Bapa. Dan kiranya Tuhan Kau tambahkan otoritas, hikmat, marifat yang daripada-Mu Bapa. Sehingga dia benar-benar Tuhan Yesus mengembalakan kami dengan penuh kebenaran, kesucian yang daripada-Mu Bapa. Sehingga kami mampu Tuhan Yesus memperoleh kebenaran yang hakiki itu Bapa. Dan Tuhan kami juga menyerahkan untuk gereja kami Bapa, di mana gereja ini adalah tempat di mana kami menaikkan setiap pujian penyembahan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati gereja ini dari muka, belakang, kanan, kiri Bapa, sehingga keberadaan gereja di tempat ini Bapa menjadi berkat untuk sekelilingnya Bapa. Dan Tuhan kami juga menyerahkan untuk program-program gereja Bapa, terutama visi misi gereja Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kiranya Tuhan imani Bapa, dan pakai Ibu Gembala beserta aktivis dan beserta jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Biarkanlah kami semua yang ada di sini Bapa menjadi duta-Mu Bapa di luar sana, dan membawa jiwa-jiwa yang baru, jiwa yang takut akan Tuhan, jiwa-jiwa yang rindu menyembah Engkau Bapa. Dan itu kerinduan kami Bapa. Dan Tuhan kami menyerahkan program-program gereja yang belum kami jalankan maupun yang sudah kami jalankan Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati, Tuhan pimpin, dan Tuhan imani Bapa, program gereja yang akan kami laksanakan itu menjadi suatu kebanggaan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga berkati ibadah raya Bapa. Biarkanlah ibadah raya ini Tuhan Yesus, di mana kami berkumpul bersatu untuk memuji muliakan nama Tuhan, memberikan Tuhan Yesus ibadah yang antusias, ibadah yang luar biasa, ibadah yang penuh kuasa Bapa, sehingga kami merasakan Tuhan Yesus kehadirat-Mu Tuhan, dan mampu ibadah itu mengubah hati kami untuk kami lebih percaya kepada-Mu Bapa. Dan Tuhan kami juga menyerahkan untuk muda remaja dan anak sekolah minggu
Dia adalah pondasi gerejamu Bapa. Kiranya Tuhan Kau pimpin, Tuhan sertai mereka. Kau berikan semangat yang baru Bapa. Sehingga Tuhan Yesus ada kekuatan gereja kami untuk kami bertambah, bertumbuh, dan berdaun lebat Bapa di tempat ini Bapa. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau berkati Indonesia Bapa. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau lindungi Tuhan Yesus. Engkau berikan Tuhan Yesus berkat yang daripada-Mu Bapa. Engkau berkati pimpinan-pimpinan kami dari presiden hingga RW-RT Bapa. Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan kebenaran yang daripada-Mu Bapa. Engkau tambah-tambahkan Tuhan Yesus kebijaksanaan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dia kerjakan Tuhan. Sehingga apa yang dia perbuat Tuhan Yesus dalam dia akan memutuskan suatu kebijakan di Tuhan. Itu berasal dari Engkau Bapa. Dan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati negara kami. Engkau hindarkan dari segala mara bahaya, bencana alam, pertikaian antar suku bangsa Bapa. Engkau hindarkan Bapa. Engkau hindarkan dari kudeta Bapa, Engkau hindarkan dari semua permasalahan yang mengganggu kenyamanan dan kedamaian negara kami Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau berikan negara kami kemakmuran Bapa. Engkau berikan negara kami Tuhan Yesus damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Bapa. Dan berikanlah kebenaran-Mu Tuhan Yesus yang akan bertumbuh Tuhan Yesus ada di dalam negara kami. Dan kami dapat merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Tuhan, inilah doa syafaat kami Bapa, dan terlebih Tuhan kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat GKIN Merpati Solo Baru Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini undur daripada Tuhan, kiranya Tuhan tarik kembali Tuhan untuk bersama-sama dengan kami merasakan hadirat-Mu Bapa, merasakan kuasa yang daripada-Mu Tuhan, yang saat ini terhimpit ekonomi Bapa. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang maha murah, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kuasa Tuhan, dan akan memulihkan keadaan jemaat yang saat ini terhimpit ekonomi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami Bapa, kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Haleluya. Amin. Sebelum saya akhiri pada pagi hari ini, saya ada sedikit cerita. Beberapa hari yang lalu kita main ke rumah Bapak Daniel, tepatnya di hari Kamis kalau nggak salah ya. Kita main ke sana. Oh ya Bapak Ibu Saudara, saya sebenarnya kalau ngomong di depan banyak orang saya nggak bisa, saya pasti akan nangis. Tapi di sini saya memberanikan diri. Saya datang sama Mas Dimas. Di sini Bapak Daniel kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia bilang, dulu Bapak Daniel ini dari beda agama dengan kita. Dia banyak cerita, dia banyak sharing. Saya dan Mas Dimas tertarik. Tuhan itu baik. Tuhan itu bisa mengambil siapa saja untuk dia bisa ikut sama Tuhan. Itu poin yang pertama. Bapak Daniel cerita tentang masa lalu dia, tentang keluarga dia. Untuk poin yang kedua, tiba-tiba Bapak Daniel tanya sama saya. Dia bilang, "Mbak, kamu anaknya berapa?" Di sini saya bilang sama Bapak Daniel, "Saya belum punya anak, Pak. Saya menikah sudah 7 tahun." Saya bilang gitu sama Bapak Daniel. Tapi di sini Bapak Daniel bilang, "Mbak, dalam waktu proses 7 tahun pernah nggak sekali aja dikasih anak sama Tuhan, misalnya kayak keguguran, kayak hamil di luar kandungan?" Saya bilang, "Saya belum pernah."
Terus Bapak Daniel ini bilang, berarti Mbak itu masih enak dibandingkan saya dan istri saya. Saya langsung berpikir, loh kok enak Pak, kan saya 7 tahun belum dapat anak, saya gitu. Saya hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun Bapak Daniel dan istri baru dikasih anak. Dalam proses 5 tahun itu, Ibu Daniel ini pernah 2 kali keguguran, 3 kali apa 2 kali ya? 3, 4, sampai 5 kali ya mungkin ya. Dia bilang proses 1 tahun sampai 5 tahun, hampir 5 tahun, sebenarnya udah punya anak 5, tetapi Tuhan belum izinkan. Sampai pada suatu saat kata Bapak Daniel, istrinya sampai hampir nggak ada katanya. Dia bilang begitu. Saya bilang, oh iya ya, gimana Pak, pada waktu itu perasaan Bapak gimana? Saya bilang gitu. Dia bilang gini, ya udah saya nggak bisa mikir apa-apa. Tapi lebih jelasnya dan lebih tepatnya lagi, Mbak Fitri ini lebih bersyukur aja kepada Tuhan. Karena dalam waktu 1 tahun sampai 7 tahun, Tuhan nggak pernah kasih saya yang namanya keguguran. Saya hamil di luar kandungan. Terus Bapak Daniel bilang, wes lah Mbak, kita itu hidup bukan cuma satu tujuan, bukan cuma punya anak. Dia bilang begitu. Kita banyak tujuan, kita bisa melayani Tuhan, kita nggak usah mikir anak itu kalau sudah datang dan tepat waktunya Tuhan pasti kasih. Dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya ya Pak, iya. Saya cuma diam aja. Tapi entah kenapa saya baru pertama kali ketemu sama Bapak Daniel dan istri, saya main ke rumahnya, kok tiba-tiba dia menanyakan soal anak. Saya bilang gitu, wah ini saya kok saya tertarik, saya cocok sama Mas Dimas. Dan pada akhirnya Bapak Daniel bilang gitu sama saya, pokoknya tujuan hidupnya orang mesti duwe anak. Oke, anak ning dalan sing iso diopeni padha wae. Kita bisa ngambil anak di panti asuhan, bisa ngambil anak di mana-mana. Semua itu sama, katanya Bapak Daniel bilang gitu sama saya. Yang terpenting satu, ketika Bapak sudah mau diproses sama Tuhan, nikmati proses itu. Tetaplah setia sama Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Seperti pujian yang saat ini akan saya bawakan. Ini bukan suatu kebetulan juga, pujian penutup saya ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini pujian ini diminta sama Mas Dimas. Waktu saya cari lagu, Mas Dimas bilang gini, aku request lagu Waktu Tuhan. Terus saya bilang, lah ngopo kok kayak request lagu ini? Jarang-jarang Mas Dimas itu minta pujian sama saya waktu saya WL. Pokoknya aku ora ngerti, aku seneng baik. Oh iya, saya tulis. Padahal sebelumnya saya sudah dapat pujian. Saya hapus, saya tulis, saya ketik waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan suatu kebetulan juga. Hari Selasa itu saya itu belum tahu maksudnya Tuhan apa. Hari Selasa itu saya udah dapat pujian tapi belum saya kirim ke grup pelayan. Untuk hari Kamisnya kita main ke rumah Bapak Daniel. Terus saya berpikir, oh berarti ini tomonya Tuhan. Mas Dimas minta pujian ini itu bukan suatu kebetulan. Dengan kesaksian Bapak Daniel itu saya gabungkan itu kok sama gitu. Dia bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua akan indah pada waktunya ketika Mbak Fitri dan Mas Dimas tetap setia di dalam Tuhan dan menikmati proses yang Tuhan beri. Amin, amin, haleluya. Maka pesan saya Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia, bertanggung jawab di dalam pelayanan, nikmati proses Tuhan dan jangan pernah mengecewakan Tuhan. Amin, amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, ketika kita mau diproses Tuhan, ketika kita mau menjalani itu semua dengan ikhlas, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Semua akan indah pada waktunya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Renungkan pasti setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita hidup bukan hanya satu tujuan untuk ingin memiliki anak, tetapi banyak tujuan kita hidup di dalam Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa setia kepada Tuhan. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Jemaat yang kekasih, pulanglah arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita, dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali dan saat teduh sejenak. Terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Terlebih Pak Daniel yang sudah begitu memberkati firman Tuhan dan melayani tempat ini bersama Ibu. Tuhan akan membalas ya untuk melimpahkan berkat-Nya di dalam keluarga, pelayanan, dan pekerjaannya. Baik, kita akan tinggal sejenak untuk mendengar warta gereja. Minggu kedua besok kita akan adakan perjamuan kudus Bapak Ibu di ibadah pagi dan sore. Baik, kita dengar warta gereja. Warta Jemaat GKIN Bapati Solo Baru. Kami mengadakan 2 kali ibadah setiap hari Minggu. Ibadah raya pagi setiap Minggu pagi pukul 8 pagi dan disiarkan langsung melalui Facebook. Ibadah raya sore setiap Minggu sore pukul 5 sore. Jemaat wajib mencuci tangan sebelum masuk gereja, selalu memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Ibadah Raya Pagi, Minggu 13 Juni 2021 akan dilayani oleh pembicara Ibu Pendeta Istiqomah BTH, worship leader Ibu Retno Tata, singer Saudari Yuni Krisanti dan Ibu Tantri Purba, doa syafaat Ibu Luksiana, pengedar kantong kolektor Ibu Norita Sihotang, dan untuk multimedia, Saudari Putri Peggy Sihotang. Shalom. Kami mengundang untuk putra-putri Bapak Ibu semua untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 8.30 pagi. Jangan lupa ya, mari semua datang. Selamat hari Minggu. Shalom. Kami, pemuda dan remaja GKIN Merpati Solo Baru, kembali hadir. Kami mengundang semua teman-teman untuk ikut dan bergabung dalam ibadah pemuda dan remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 16:30 atau setengah 5 sore. Jangan lupa ya, kami tunggu kedatangan teman-teman. God bless you. Dan untuk ibadah raya sore akan dilayani oleh pembicara Bapak Citra Bayu, worship leader Ibu Bernike Asri, singer Saudari Astiting dan Ibu Yunita Anggaraning Tias, doa syafaat Bapak John Andrew Christian, pengedar kantong kolektor Ibu Harti, dan untuk multimedia Bapak Nehemia Anton Hirmawan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.